Dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam, ada muqaddimah fiqhiyah dengan baca kitab Abi Suja. Kitab Takrib karang Imam Abi Suja. Kita sudah sampai kepada bab faraidus shaum qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi. Wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidati fi amin. Ila angkal wal imsak, ini faraidus shaumi termasuk kewajiban yang harus dijalankan, dikerjakan dalam berpuasa adalah setelah niat al-imsaku, menahan diri anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sekecil apapun, biarpun segede biji sawi, biji wijen, tetap membatalkannya. Wal jima', menggauli istrinya, membatalkan dan harus dihindari. Wa ta'ammudul qai'i, dan sengaja memuntahkan diri. Semuanya ini hal-hal yang harus dilaksanakan di saat kita melakukan puasa. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada al-jima', menggauli istri, dan juga dari memuntahkan diri. Itu semua adalah dengan sengaja dan sadar. Jika ada orang lupa makan, ya nggak batal puasanya. Lupa lalu dia minum, tidak batal puasanya. Tidak sadar tiba-tiba menggauli istrinya, tidak batal puasanya. Atau muntah dengan tidak sengaja, maka juga tidak membatalkan puasa. Walladhi yuftiru bihi as-sha'imu. Adapun yang yuftiru, membatalkan bihi, yang batal bihi dengan hal tersebut as-shaim, orang puasa. Maksudnya membatalkan puasa. Dia sebutkan asyratu asya. Ada 10. Ringkasnya, nampaknya kita simpulkan nanti ada yang satu masuk ke yang lainnya. Biasanya kita sebut dengan 9 hal yang membatalkan puasa. Disebut 10 nama. Ada rinciannya nanti akan kita hadirkan dengan cara baru. Kita baca dulu nasnya Abi Suja. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, yang sampai dengan sengaja ke rongga dalam, bagian dalam rongga tubuh kita. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut membatalkan puasa. Lalu bagaimana cara masuk? Pertama ini, memasukkannya gimana? Ya nggak bisa kecuali melalui pintunya. Nah, di sini bicara dalam rongganya, biasanya cara lain kita bahas pintunya. Nah, pintunya 5 yaitu. Maka dalam bahasa yang sering kita hadirkan dalam fikih praktis adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Karena 5 lubang itulah yang menuju kepada jauf. Jauf itu adalah ini, sama ra's di dalam kepala. Jauf adalah melalui mulut. Nah, termasuk, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang. Selain itu nggak ada pintu lagi. Pusar bukan pintu juga. Maka sebagian caranya menjelaskan adalah membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, batal. Di sini yang pertama, kedua, lanjutannya adalah huknatu. Kita baca aja, tapi kan nanti kesimpulannya kepada fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Wal huknatu, huknah itu adalah bukan menyuntik begitu, akan tapi memasukkan obat ke lubang depan atau bahkan biasa di lubang belakang. Jadi obat yang dimasukkan melalui, apakah obat itu cairan diteteskan? Atau mungkin sebagian wanita ada obat dikasih tablet atau kapsul dimasukkan ke wilayah tersebut, batal.
Itu batal. Sengaja tentunya. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak. Wal wat'u amdan, bersenggama sengaja. Bersenggama sengaja. Fil farji, di farj. Farj di sini adalah farj, lubang. Baik itu lubang binatang, lubang manusia. Lubang depan, lubang belakang sama. Farj. Membatalkan puasa. Wal inzalu, keluar mani an mubasyaratin, karena mubasyarah. Mubasyarah itu adalah membuat sebab keluar mani dengan cara langsung mubasyarah ke tempat tersebut. Mubasyarah, basyara yubasyiru, bisyir kulit. Menyentuh ke wilayah tersebut, kulit wilayah tersebut. Mohon maaf ini, kemaluan. Tapi kalau ada orang lagi ngobrol begini, tiba-tiba keluar mani, enggak ada mubasyarah. Jadi membatalkan mubasyarah, atau dalam bahasa lain adalah kita praktisikan keluar mani dengan sengaja. Kemudian selanjutnya wal haidu, dan haid membatalkan puasa. Wan nifasu, nifas. Wal jununu adalah gila. Wal riddatu murtad. Ini sebetulnya sama yang kita sampaikan, sama dengan 9, cuman bedanya adalah huknah itu dijadikan satu. Padahal huknah dalam pembahasan fikih kita, huknah kita masukkan ke yang sebelumnya. Mawasala amdan ilal juf, memasukkan satu ke rongga dalam, baik ke kepala atau rongga dalam. Termasuk di dalamnya adalah huknah. Bagi 10 itu karena ada huknahnya tadi. Baik, kita sedikit kembali kepada fikih praktis kita yang mudah. 9 orang yang boleh berbuka puasa dalam fikih praktis, dan 9 hal yang membatalkan puasa. Barusan kita bahas yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama, masukkan sesuatu ke lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Semua ada rambu-rambu. Lubang mulut mana sih yang dimaksud yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa di lubang mulut adalah nelennya. Nelennya. Maka selagi kita memasukkan, kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang mulut kita, apapun yang kita masukkan, selagi tidak ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan nelen masuk. Kenapa? Sebab kalau ditelan masuk ke rongga tadi, al-jauf. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang batalkan puasa, masukkan satu ke lubang hidung. Lubang hidung. Lubang hidung yang dimaksud lubang hidung adalah jika Anda di tes antigen, sekarang ada contohnya ketahuan antigen apa rapid test. Rapid itu antigen. Yang dimasukkan suatu ke lubang, sekerak gitu. Lebih dari tempat itu yang membatalkan puasa. Cuman kemarin bagaimana urusan antigen itu, karena tidak meninggalkan apa dan sebagainya, meninggalkan sesuatu di dalamnya. Pokoknya begini saja, rambunya. Kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas, yang jika kita benar mencoba memasukkan sesuatu ke tempat tersebut, kita akan menemukan satu rasa yang nyegrak itu, kayak ditusuk. Itu adalah wilayah dalam. Maka jika masukkan ke lubang hidung bagian bawah, maka tidak membatalkan puasa. Jadi masukkan satu ke lubang hidung, ada yang sering disebut dengan istilah ngu, yang punya membersihkan hidung dan sebagainya lagi. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang masuk ke dalam membatalkan puasa. Ke wilayah. Kalau itu air yang masuk, kita akan ngerasa sesuatu yang segrak, nyegrak itu.
Kemudian lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga adalah masukkan lubang telinga, ukurannya manusia, lubang bagian dalam. Ukuran dalamnya bagaimana? Yang tidak bisa dijangkau oleh telinga, jari kelingkingmu itu dalam. Yang bisa dijangkau oleh kelingkingmu normal dan kupingmu normal. Bukan kupingnya gede lubangnya lalu selingkingnya enggak. Kuping normal, kelingking normal, umumnya orang itu normal. Maka kelingking ini tidak akan membatalkan. Karena kelingking bagian luar. Kecuali kelingkingnya kita tambah dengan, kita kasih kuku panjang, batal. Lubang telinga. Kemudian, lubang buang air kecil. Dari lubang kemaluan laki-laki diteteskan sesuatu, ke lubang tersebut batal. Obat atau apa saja. Perempuan juga demikian, dan perempuan harus waspada lagi bahwasanya bisa saja dia di saat dia istinja akan batal puasanya jika dia tidak waspada. Maka kalau wanita istinja cukup dengan perut jemari ini. Kalau seandainya dibelokkan jemari yang lalu masuk ke wilayah dalam, maka itu membatalkan puasa. Nah, wilayah dalam adalah wilayah yang kalau mungkin dalam bahasa fikihnya adalah wilayah yang lebih daripada yang dijangkau oleh kepala kemaluan laki-laki. Enggak harus sampai itu. Artinya wilayah, mohon maaf, wilayah yang tidak terlihat di saat wanita itu dalam posisi tertentu seperti jongkok dan sebagainya. Jadi yang wajib dibasuh saat dia buang air kecil itu yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak wajib dibasuh itu yang membatalkan puasa. Yang tidak wajib dibasuh berarti agak dalam, wilayah dalam. Baik, semua wanita tahu masalah ini. Maka wanita kalau membersihkan diri nggak usah dibengkokkan jemarinya. Dibengkokkan jemarinya akan batal. Cukup saja beginian, perut jemari selesai. Tapi kalau wilayah luar, wilayah yang terbuka di saat dia duduk jongkok, maka itu wilayah luar. Tentu itu ada wilayah tersebut jika kemasukan jemari tidak batal. Seperti yang dimasukkan oleh perut jemari tidak batal. Wilayah dalam batalkan puasa. Kemudian lubang belakang pun juga demikian. Lubang belakang juga demikian. Tapi jangan beli. Jadi memasukkan suatu ke lubang belakang, misalnya mengobati, biasanya obati. Atau sama seorang laki-laki lagi membersihkan diri, beristinja, ternyata iseng, jarinya dibelokkan masuk ke dalam adalah membatalkan puasa. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang 9 hal yang membatalkan puasa.